kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital ingin mewawancarai BK Kopi mengenai manajemen kualitas. Oke. Ya sebelumnya kita kenalan dulu atuh ya. Aa namanya siapa? Saya Awan Abdul Hamid. Jabatannya apa ya? Ya manajer lah di sini. Ya. Gitu. Oke, langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Boleh. Pertanyaan pertama, jenis minuman kopi apa saja yang dijual oleh BK Kopi di sini? Kalau minuman yang dijual, kita base-nya espresso itu dari kopi. Nah, berbasisnya ada yang susu, ada yang pure manual. Jadi lebih ke pure kopinya. Sama ada mocktail, terus non kopinya juga ada. Kita ada varian dari milkshake-nya juga sama mojito. Bagaimana cara pengukuran kualitas bahan baku kopi yang dijual di BK Kopi? Pengukuran bahan baku Ya, kualitasnya. itu ditentukan dari standar resipi yang udah dibuat. Kebetulan di sini tuh lagi masa transisi dari manajer sebelumnya ke manajer yang baru. Jadi standar resipi sama supplier itu harus diperhatikan dari situ. Kalau biji kopi yang dipakai di BK Kopi itu berasalnya dari mana aja? Notaben kita lebih milihnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Karena lebih banyak varian dari rasanya. Terus suppliernya juga terbilang banyak. Sementara pakainya Ciwidey. Kalau cara mastiin kopinya itu berkualitas itu gimana? Itu tergantung kita dari supplier sebelumnya. Maksudnya dari prosesor. Ada tingkatan dari prosesor kan sampai ke hilirnya itu di coffee shopnya. Penentuan kualitasnya tuh ditentuin dari hasil panen dan juga penjelasan dari si supplier tentang prosesnya. Kalau prosesnya yang dibilang baik, standar di atas standar yang bagus, itu baru kita ambil. Karena jatuhnya nanti dari ke konsisten rasa yang ada di kedai produk-produk yang dijual. Kalau kualitas pelayanan yang diberikan sama BK Kopi gimana? Terhadap konsumen. Ya, Layanannya. Kalau untuk konsumen itu kita lebih membebaskan tuh dalam arti bebas untuk buat nongkrong, buat ngerjain tugas, dan tidak diukur dari jam operasional. Kadang kalau lebihnya di sini tuh kalau misalnya kita udah close order, tapi kadang customer juga masih suka nongkrong, ngerjain tugas kayak gitu. Tapi itu gak apa-apa, nyantai itu. Itu nyantai pisan. Jam operasionalnya sampai Jam operasional dari jam 1 sampai jam 12. jam 12 malam. 12 malam. Yang overtime ya, silakan aja asal nitip lampu gitu. Kayaknya sih itu banyak sih. Iya. terus apakah BK ini pernah dapat komplain dari pelanggan tentang Oh kopi? sering. Oke. Contohnya Kayak tadi yang baru dilihat lah. Kayak beberapa produk yang kosong tuh sering terjadi sih. Iya. Ya karena itu tadi ini lagi masa transisi dari manajerial sebelumnya. Lalu kita coba perbaiki. Cara ngatasin itunya kayak gimana? Cara ngatasinya ya dari sistem internalnya dulu, karena kita kan masih diambang kebingungan, apalagi injek di tahun kelima itu proses yang berat kalau di sebuah bisnis kan. Entah kita di tahun kelima itu mau lanjut atau stop. Nah, tadi kan berbicara sama kualitas ya. Rencananya buat meningkatkan kualitas di BK Kopi sendiri itu kayak gimana sih? Dari mulai produk, pelayanan, kayak gimana? Untuk rencananya tuh kita mau ngadain beberapa menu yang baru. Pertama itu yang diutamakan itu menu-menu baru. Terus ada
penambahan dari makanan juga, bukan hanya minuman. Terus kedepannya nanti itu ini di konsep bakal kayak yang kerja tuh cewek semua. Jadi dari hospitality-nya juga kita bisa ukur, dari pihak manajemen bisa ngukur bakal lebih baik dari sebelumnya gitu. Terus kedepannya kita bakal ada event-event daily kayak live musik atau sharing perihal art atau yang lainnya kayak gitu. Ada event di sini. Yap. Buat kopi shop sendiri kan banyak ya Kak di daerah Bandung tersendiri ya, sama Cimahi. Nah itu gimana sih ngatasin tantangan buat persaingannya itu? Persaingan. Iya. Kalau persaingan tuh kita BK sendiri udah punya karakter sendiri dengan tagline-nya yang itu ruang silaturahmi. Dari tagline ruang silaturahmi itu ya contoh tadi, jam operasional udah tutup, kita masih bisa melayani juga. Salah satunya itu. Terus dari tempat parkir kita terluas di Cimahi. Iya, luas banget. 12 bus juga bisa masuk. Nah, terus untuk pengadaan acara musik ataupun yang lainnya yang notabene itu adalah entertain, kita punya berbagai ruang dan bisa ngumpulin komunitas-komunitas juga, dan udah ada beberapa sih yang udah terbentuk dari sini juga suatu komunitas kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari persaingan tuh kita condongnya ke tempat si BK-nya sendiri yang punya kelebihan daripada kedai yang lain. Dari lokasi ya Kak. Udah. Beres ya. Sebelumnya makasih banyak ya, maafin diganggu. Makasih banyak udah berbagi informasi ya. Ya, sama-sama. Udah bantuin kita. Makan waktunya juga. Iya, mohon maaf ganggu waktunya juga. Ya, mungkin segitu aja pertanyaan dari kita. Ya, sebelumnya makasih banyak, Sama-sama. Ya.